Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Kali ini bersama dengan saya, Pak Ustadz Abin Mahendra. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aktivitas beliau lain sekarang masih aktif kuliah semester 7 Ustadz. semester 7 di Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Alhamdulillah beliau pun sebagai ketua ARMI ya, Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Bagaimana Ustadz nih terkait dengan remaja? Kelihatannya makin ganteng aja setelah jumpa ya. Amin. Bagaimana nih Ustadz terkait dengan remaja masjid, khususnya terkait dengan remaja secara keseluruhan, hal-hal apa yang harus menjadi bekal untuk remaja di era medsos, di era kekinian seperti sekarang ini Ustaz? Fadol Ustaz. Sebenarnya mungkin menurut saya nih Ustadz ya, bismillah. Ya. Pertama-tama mungkin yang saya coba arahin gini. Pertama, saya juga masih banyak belajar. Banyak belajar, yang termasuk Ustadz Mahdi juga saya masih banyak belajar gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari anak-anak muda zaman sekarang, itu kita tenggelam di banyak informasi nih Ustadz nih. Google kan tuh ibarat banyak banget tuh informasi tuh. Apa aja kita cari ada tuh. Ibarat kita punya ensiklopedia dalam HP gitu. Ensiklopedia dalam HP seolah demikian ya. Iya, perpustakaan beda ya, ensiklopedia seolah-olah beda. Udah banyak banget informasi. Jadi benar kayak apa ya? Tenggelam dalam banyak informasi. Saking banyak informasinya kita jadi taunya banyak kan dangkal tuh banyak anak muda. Tahu mungkin kelihatan tahu banyak tapi nggak tahu dalam mungkin Ustaz. Allah. Atau mungkin juga nggak apa-apa lah nanti tinggal cari Google. Akhirnya referensinya hanya ada di internet aja Ustaz. Jadi mungkin yang anak muda itu agak kurang, yaitu kurang banyak mau belajar lebih Ustaz. Kurang mau belajar lebih, terutama basic keilmuan. Basic keilmuan benar Ustaz. Kayak mungkin contoh gini Ustaz, mungkin mereka itu minat baca tinggi. Mau baca komik, mau bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah gitu Ustaz. Maksudnya gimana? Kayak baca broadcast panjang misal gitu, itu udah males gitu. Baca buku 2 halaman udah ngantuk gitu. Jadi daya bacanya rendah gitu anak-anak muda sekarang gitu Ustaz. Tapi pengen lu beli buku tapi nggak dibaca tadi. Minatnya doang tinggi tapi dayanya rendah gitu Ustaz. Iya, jadi karena luar biasa seolah-olah mindsetnya itu sudah terbentuk, apapun yang diinginkan dengan medsos ini bisa dibuka tanpa nanti daya filternya ini ya. Iya Ustaz. Yang dikhawatirkan ya. Makanya saya bilang kenapa masalah mau belajarnya, karena kelak dia akan filter banyak informasi itu Ustaz. Kemampuan memfilternya itu penting, sedangkan basic untuk memfilter ini yang kadang seolah tenggelam dalam lautan informasi sehingga tidak masuk ke dalam lautan melihat seperti apa. Dia hanya main di permukaan aja. Masih mending kalau bisa berenang. Masih mending Ustaz. Kalau misalnya nanti terombang ambing aja lihat terombang ambing terbawa ombak sana ke sini tanpa disadari, akhirnya larut ke tengah, nggak bisa balik lagi. Betul Ustaz. Terbentur batu karang. Iya, akhirnya udah deh. Luar biasa nih. Pindah alam ya. Nah, untuk itu kaitannya dengan fondasi keagamaan nih, tauhid. Iya Ustaz. Ini seperti apa mensikapi derasnya arus informasi untuk anak-anak muda? Kalau bagaimana, sepertinya dia harus kembali memiliki sebuah fondasi tauhid. Betul. Gimana Ustaz nih, Ustaz Adi nih? Sebenarnya kalau saya mikirnya gini Ustaz. Kalau soal agama menurut saya emang fondasi pedoman hidup gitu Ustaz. Anak muda kan seneng jalan-jalan informasi, kayak lihat browsing apa aja, jalan-jalan, mungkin ngobrol sama orang apa aja gitu. Nah, itu kalau misalnya dia nggak punya fondasi agama, dia itu nggak ada yang jagain secara ininya, ruhiyahnya gitu.
kalau ketika dia punya tauhid ada yang ngerem gitu, entah secara goib atau mungkin secara dalam pribadinya secara takwa, oh ini kayaknya nggak cocok nih sama gue ini gitu Ustaz. Terus mungkin aja ya dalam tauhid ini misal ada orang tua yang ngasih doa atau mungkin dia sering baca Quran, ada yang jagain gitu biar dia nggak kemana-mana. Nilai-nilai spiritual itu Ustaz yang penting buat anak muda, buat jagain diri sebenarnya. Ya. Nah, untuk merangsang, untuk mengakses agar anak-anak muda ini memiliki fondasi dan nilai-nilai spiritual itu seperti apa nih konkretnya nih? Ini bagian tantangan buat remaja mas seluruh Indonesia ini Ustaz. Gimana caranya biar ngajak anak muda biar pengen punya nilai spiritual lebih. Jadi harus diseimbangkan dan kita harus mengetahui arah alur sebuah proses identifikasi anak-anak remaja, anak-anak muda ini tidak bisa hanya dengan sebuah rangkaian ceramah dijali dengan nilai-nilai, harus ada mampu memberikan dinamika ya. Betul Ustaz. Kayak contoh misal ada orang ya, dia anak mudanya demen kayak main bola. Terus nanti ustadznya nanti ikut main bola, ayo main bola yuk. Bisa kalau kalah nanti dengerin gue ya. Sama deh itu Ustaz di situ. Atau mungkin udah 8 futsalnya gue bayarin, tapi nanti habis futsal kita ngobrol-ngobrol. Tapi jangan taruhan. Jangan taruhan. Tetap nilai-nilai keagamaan masuk melalui beragam kecenderungan dan potensi anak-anak muda itu sendiri ya. Betul, Ustaz. Yang di bidang seni ikut gitu. Yang penting diarahkan, yang bernuansa spiritualnya itu yang ditinggalkan. Betul. Kemudian yang dalam bidang wawasan keilmuan mungkin lebih mudah ya diajaknya ya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan nuansa COVID-19 ini kan banyak belajar di rumah ini. Nah, anak-anak muda ini mengisi waktunya seperti apa yang efektif? Ini tantangan juga bagi kita sebenarnya Ustaz. Bagi anak-anak muda. Sebenarnya ini fenomena baru tahun ini. Kita belum pernah kena fenomena-fenomena yang kayak sebelum-sebelumnya nih. Dan semua yang tua-tua juga punya pengalaman. Punya pengalaman kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya saya coba bagi tips ya Ustaz. Sebenarnya kalau misalnya dari diri pribadi nih, nanti saya coba ngomong dari orang lain gimana buat ngaruhin orang lain. Kalau dari diri pribadi pertama nih, menurut saya dari pandemi ini kan kita di rumah aja nih Ustaz. Dengan di rumah ini kita punya banyak waktu lebih. Punya banyak waktu lebih Ustaz. Bisa kita isi baca buku, bisa kita belajar hal lain, kemampuan lain, belajar bahasa dan segala macamnya. Bahkan tambah tahajud, kan kita gak capek di rumah. Bisa tidur lebih cepat terus tahajud gitu. Itu jadi banyak potensi, banyak waktu yang ketika kita manfaatkan justru banyak hikmah di rumah yang harusnya diberdayakan. Ketika suatu saat era COVID-19 ini berakhir, di situ kita udah jadi kebiasaan. Semacam madrasatul ula ya. Betul Ustaz. Madrasah awal di rumah. Benar. Luar biasa. Untuk itu perlu basic ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari jerat api neraka. Dalam artian masing-masing potensi anak muda, orang tua, anak pamilahan dayatolan, karib kerabat, tetangga disinergikan, dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab walau bagaimana beberapa tahun ke depan tergantung bagaimana hari ini kita bersikapi dan bagaimana hari ini kita membekali diri dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan potensi tauhid, iman dan takwa tadi itu ya. Betul Ustaz. Ada nih, kalau bicara kita bisa panjang 2-3 jam nih. Iya biasa nih. Gak terasa sama Pak Ustaz hari ini ya. Apa pesan-pesan terakhir nih untuk anak-anak muda nih dialog kita hari ini? Tapi sebelum saya pesan-pesan, saya mau coba lanjutin. Bisa kita dari orang lain buat ngomongin. Oh iya, yang tadi belum ya. Lupa ya. Silakan. Dari orang lain buat kita. Iya. Karena mungkin pada di rumah-rumah ya Ustaz ya. Sebenarnya lebih cocok kayak karena kalau udah di rumah berarti lebih dekat sama gadget nih. Lebih dekat gitu. Udah sering main segala macamnya. Nah, disitulah anak-anak muda yang gadget itu dimanfaatin dengan cara apa? Kita memberikan informasi-informasi mereka, contoh kayak selembaran kayak ini loh tahajud yang benar seperti ini gitu.
Tapi judul-judulnya juga judul-judul yang menarik gitu. Termasuk konten pencerahan hati nih ya. Hati, tuh, Iya, siapa iya. tahu nanti dilihat gitu di Ya, YouTube. insya Allah Jadi, ini manfaat ya. benar. Harus Kita mampu bantu memberikan kontribusi betul, juga kita. kontribusi di internet dengan konten-konten kebaikan. Kan kalau misalnya kita nggak kontribusi, isinya jelek semua kan orang nyasar ke sana, Repot, susah, repot. Iya, Gitu, iya, Ustaz. iya, iya. Mungkin ini yang pesan terakhir saya, Ustaz. Gimana ya? Kan kalau misalnya perjalanan hidup nih, kehidupan tuh banyak hal gitu ya. Ada sedih, ada senang. Anak-anak muda nih sering galau nih, Ustaz. Kalau Sering galau, sering kok gue merasa salah mulu, insecure jadinya kayak gitu. Iya. Yang saya mau tekerin, anak muda ini harus sebenarnya ini ya, mulai biasa. Karena kehidupan tuh dinamis tuh. Ada Dinamis. senang, ada sedih gitu. Semua akan terjadi gitu. Dia mempersiapkan untuk hal-hal siang, malam, Iya. sehat, sakit, Betul. resah, Betul, risau, betul. bahagia, itu semua dinamika ya. Betul, Ustaz. Dia harus memahami bahwa semuanya itu dinamika Benar. kehidupan. Maka dari itu saya bilang kayaknya anak muda dihadapi dengan hal yang nggak pasti gitu. Iya, Kayak iya. kapan belum tentu besok sembuh, belum tentu besok sakit kayak gitu-gitu, Ustaz. Iya. Jadi menurut saya anak muda yuk sama-sama kita siapin diri kita untuk menghadapi ujian-ujian yang luar biasa nanti. Allah. Karena ke depan 5, 10, 15 Bener. yang akan datang kan luar biasa nih Iya. perkembangannya. Nggak tahu, Dan kan? banyak yang kita tidak tahu. Kayak Bener COVID ini banget, kan kita Ustaz. tidak tahu Nggak sebelumnya. tahu, bener. Ternyata udah hampir setahun nih. Iya udah setahun gitu. Nah Jadi kita penting membekali ya. membekali diri, Saya. persiapin untuk segala kondisi ke depan. Iya. Alhamdulillah demikian sejenak dengan Pak Ustadz Adin Mahendra. Insya Sekarang Allah. usia berapa nih Ustadz? Aduh saya masih muda kayaknya. Berapa Ustadz? Baru 21, Ustaz. 21 ya. Udah rumah tangga belum nih? Belum, Ustaz. Belum ya, masih kuliah ya. Masih Kita kuliah. doakan sukses berkah Amin. selalu. 21 tahun Pak Ustadz Adin Mahendra Insya Allah. sebagai Ketua Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal ya. Luar biasa pemikiran-pemikirannya seolah-olah sudah melebihi kapasitas usianya. Aduh, Insya Allah serem sukses banget. berkah dunia akhirat ya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Siap, Pak Ustaz. Ustadz Adin. Salam semuanya dengan karib kerabat dan handai tolan. Semoga apa yang kita bincangkan dengan Pak Ustadz Adin Mahendra ini bermanfaat, penuh rahmat dalam nuansa berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Akhirnya kesampaian kita duit.